Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa bersama saya, Pater Daniel Lobooba OCD, dalam Renungan Penyejuk Kalbu Rujak, edisi hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, Minggu 22 Juni 2025. Mari kita mengawali Renungan Penyejuk Kalbu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, atas janji-Mu untuk senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman yang secara sangat nyata kami alami di dalam sakramen Ekaristi yang kami rayakan setiap hari. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap tinggal dan menemani kami dalam rupa roti yang kami sembah dengan penuh bakti di dalam sakramen Ekaristi, dalam adorasi sakramen Maha Kudus. Allah yang Maha Kuasa, bukalah hati kami untuk dapat memahami dan merenungkan misteri sabda-Mu di dalam perayaan Ekaristi, juga di dalam renungan yang akan kami bawakan ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya, dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pecinta Renungan Penyejuk Kalbu, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil yang mengisahkan bagaimana para murid memberi makan 5.000 orang laki-laki. Di sini tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Kitab suci tidak mencatat itu, tapi kita bisa membayangkan, mengandaikan bahwa tentu lebih banyak orang yang hadir pada saat itu. Tetapi poin di sini adalah bukan tentang 5.000, tapi tentang banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Sangat menarik, karena ketika murid-muridnya meminta Yesus supaya menyuruh orang-orang itu pergi, Yesus justru berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Kemudian setelah Yesus diberikan roti dan ikan, dan Dia mengubah itu menjadi banyak, semua orang itu makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan tersisa 12 bakul. Satu gambaran kisah yang luar biasa.
Namun pada hari ini ketika kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk menyadari bahwa makanan kita yang sesungguhnya bukanlah roti dan ikan, atau hanya bersifat jasmani semata. Namun ini adalah kita bicara tentang makanan yang memberikan kehidupan, yaitu tubuh dan darah Kristus, yang sangat jelas dikatakan oleh Yesus ketika dia mengambil roti. Dia mengatakan, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku." Demikian juga dilakukannya dengan anggur. Dia mengambil, mengucap syukur dan mengatakan, "Terimalah dan minumlah, inilah tubuhku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak abad awal, gereja tidak pernah meragukan kehadiran Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Ini bukan saja tercatat di dalam Injil, tapi juga di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus bab 11 ayat 23-26. Paulus kembali mengatakan sebuah tradisi dalam gereja yang percaya bahwa roti dan anggur adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Kebiasaan yang ada dalam gereja sampai saat ini, di mana kita selalu menyimpan hosti, atau kita sebut juga dengan komuni, di dalam tabernakel, adalah satu kebiasaan yang sangat baik, di mana itu akan digunakan untuk orang-orang sakit atau orang-orang yang hampir saja meninggal. Ini satu kebiasaan yang sudah lama terpelihara dalam gereja. Bahkan dicatat dalam riwayat Santo Basilius di abad keempat. Saudara-saudari pecinta renungan penyejuk kalbu, kita diajak untuk menyadari bahwa poin dari perayaan ini adalah mengakui dengan sungguh kebenaran iman bahwa hosti dan anggur adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Ketika imam mendoakan doa konsekrasi, berkat rahmat Roh Kudus, hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kebenaran iman ini sungguh terbukti dan teruji kalau kita membaca tentang mujizat-mujizat Ekaristi. Satu kenyataan yang amat menggembirakan bahwa oleh gereja, kata-kata Yesus di dalam Injil yang mengatakan, "Ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman," ada di dalam kehadirannya secara fisik dalam rupa roti. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah kita sungguh meyakini dengan iman kenyataan tubuh dan darah Kristus di dalam rupa roti dan anggur? Apakah kita bisa merasakan bagaimana ia masuk ke dalam diri kita? Sebuah roti yang secara fisik kita lihat dengan mata kita. Kita rasakan ketika dia masuk ke dalam mulut kita. Dia adalah sungguh-sungguh tubuh Kristus yang kita nikmati. Mari kita percaya seperti dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila, bahwa hanya dalam Ekaristi kita bisa menjumpai Tuhan secara lebih mudah. Ini tidak akan kita temukan di tempat lain. Semoga dengan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita bisa lebih mengimani, bisa mempersiapkan diri dengan lebih layak, dan percaya bahwa Dia yang kita sambut dalam rupa roti adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Semoga perayaan iman ini senantiasa membuat kita makin percaya akan kehadiran Kristus secara nyata dalam Ekaristi Kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup renungan kita dengan doa penutup.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, atas kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau masih menemani kami, menyertai kami, lewat kehadiran-Mu dalam sakramen Ekaristi Maha Kudus. Semoga keyakinan iman ini juga membantu kami untuk menyerahkan tubuh dan darah kami sendiri kepadamu yang telah terlebih dahulu mencintai kami dengan mengorbankan dirimu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.